Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Tristabila dari kelas T02. NIM saya 22508030711191. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bab 4, yaitu neraca massa tanpa reaksi kimia. Di sini saya akan membahas 8 materi ataupun 8 pembahasan. Yang pertama yaitu neraca massa, yang kedua unit tunggal, yang ketiga unit multiple, dan yang keempat yaitu analisa derajat kebebasan, yang kelima prosedur perhitungan neraca bahan unit tunggal, yang keenam neraca massa unit multiple, yang ketujuh neraca massa dengan recycle, dan yang terakhir yaitu basis perhitungan. Neraca massa. Neraca massa adalah proses kimia yang dapat digolongkan dalam sistem feed, continuous, dan semi-pack, dan juga sudah dijelaskan dengan ilustrasi pada bab 1. Itu adalah umpan masuk ke bejana pada awalnya dan isi bejana dipindahkan setelah beberapa waktu kemudian. Kontinu adalah aliran masuk dan keluar secara kontinu selama proses berlangsung. Semi-pack adalah bukan pack maupun kontinu. Ada aliran keluar dari bejana tetapi tidak ada aliran masuk. Ada aliran masuk tetapi tidak ada aliran keluar. Persamaan neraca massa umum. Persamaan neraca umum bisa digambarkan pada gambar 4.1, yaitu ilustrasi unit proses. Unit proses dimasuki oleh kilogram CH4 per joule dan keluar kilogram CH4 per joule. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk gambar ini. Yang pertama, CH4 dikonsumsi karena sebagai reaktan. Yang kedua, CH4 terakumulasi dalam unit. Yang ketiga, CH4 keluar karena bocor. Yang keempat, pengukurannya salah. Neraca massa yang umum bisa digambarkan dengan input plus generation dikurangi output dikurangi konsumsi sama dengan akumulasi. Input yaitu masuk melalui batasannya sistem, generasi yaitu dihasilkan dalam sistem, output meninggalkan melalui batasan sistem, konsumsi dikonsumsi dalam sistem, akumulasi adalah yaitu terbentuk dalam sistem. Dari persamaan di atas, jika kuantitas neraca adalah total massa, berarti generasi sama dengan 0, konsumsi sama dengan 0, kecuali jika ada reaksi nuklir. Jika bahan merupakan spesies yang tidak reaktif atau tidak berfungsi sebagai reaktan dan bukan berfungsi sebagai produk, maka generasi sama dengan 0 dan konsumsi sama dengan 0. Jika sistem berada pada kondisi steady state, berarti akumulasi sama dengan 0, sehingga persamaan neraca massa menjadi input dikurangi output sama dengan 0. Berdasarkan sistem operasinya, neraca massa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu neraca diferensial dan juga neraca integral. Neraca diferensial adalah neraca yang menunjukkan apa yang terjadi di sistem pada satu waktu yang instan. Setiap persamaan dibuat dalam rate atau laju, rate of input, dan sebagai berikut. Tipe neraca ini diaplikasikan untuk proses kontinu. Yang kedua, neraca integral, neraca yang menjelaskan apa yang terjadi antara dua interval waktu. Tiap persamaannya dibuat dalam jumlah dari kuantitas yang seimbang. Neraca seperti ini diaplikasikan untuk proses pack. Berdasarkan proses reaksinya, neraca massa dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, neraca massa tanpa reaksi kimia. Yang kedua, neraca massa dengan reaksi kimia. Yang pertama yaitu perawatan mesin dan pengawatan. Yang digambarkan di gambar 4.2 yaitu sistem dan batasan. Di sini ada pembakaran dimasuki oleh bahan bakar dan udara dan akan keluar yaitu gas-gas bakar. Dan di sini ada batas-batasan. Untuk membuat neraca massa untuk suatu proses dibutuhkan kemampuan untuk melakukan spesifikasi yang mana sistem itu dari menggambar batas-batasannya.
Neraca massa dapat mengacu ke neraca pada sistem untuk satu total massa, yang kedua total mol, yang ketiga massa dari komponen atau senyawa kimia, yang keempat massa dari spesies atom, yang kelima mol dari senyawa kimia, dan yang keenam mol dari spesies atom, dan yang ketujuh adalah volume. Yang kedua adalah membahas tentang unit tunggal. Unit tunggal dapat diawali dengan membuat satu kota yang menggambarkan alus alirannya. Contoh unit tunggal dapat dilihat pada gambar 4.3 sampai 4.5. Nah, gambar 4.3 yaitu unit tunggal Ziegler dengan satu arus masuk dan satu komponen. Nah, ini masuk. Gambar 4 yaitu unit tunggal alat digitalisasi dengan satu arus masuk dan 3 komponen. Satu arus yang masuk yaitu komposisinya 50% eta OH, 40% air, 10% metanol. Dan ini F-nya sama dengan 10 kg. P sama dengan 60 kg, 80% eta OH, 5% air, 15% metanol. W sama dengan etanol, H2O, dan juga metanol. Nah, gambar yang 4.5 yaitu unit tunggal alat pencampuran dengan dua arus masuk dan dua komponen. Ini dua arus masuk dan juga dua komponen. 200 kg, 0,4 gram CH3OH per gram, 0,6 gram H2O per gram, dan 150 gram 0,7 gram CH3OH per gram, dan 0,3 gram H2O per gram. Proses. Nah, yang ketiga adalah itu unit multiple. Unit multiple diwakili dengan menggambar beberapa kota dan arus yang masuk dan keluar. Di sini ada gambar 4.6. Di sini ada unit pencampuran, unit sterilisasi, dan unit pengaringan. Yang keempat yaitu tentang analisa derajat kebebasan atau degree of freedom atau DOF. Analisa derajat kebebasan merupakan cara tepat untuk menentukan jika sebuah proses perhitungan untuk masalah yang ada dapat diselesaikan tanpa terlebih dahulu menulis persamaannya. DOF dapat dihasilkan dengan cara yaitu jumlah variabel proses dikurangi jumlah neraca massa independen. Contoh soal yang pertama yaitu soal analisa DOF. Sebuah alat pencampuran memproduksi 300 kg per hari minuman jeruk. Alat pencampurannya beroperasi secara steady state. Minuman jeruk ini mengandung 20% berat sari jeruk dalam air. Bahan baku yang ada dalam sari jeruk pekat dengan konsentrasi 60% sari jeruk dalam air dan air murni. Hitung DOF. Jawaban bisa kita gambarkan dengan ini. Alat pencampuran dimasuki oleh sari jeruk dan air. Jumlah variabel independen di semua arus sama dengan 5. Jumlah persamaan independen terdiri dari satu data laju alir, data komposisi arus, dan diketahui ada 2. Atau persen dari sari jeruk di 2 arus. Jumlah neraca massa independen ada 2, atau dengan adanya 2 komponen. Dengan demikian, DOF sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Dengan demikian, problem dapat diselesaikan. Yang kelima yaitu materi tentang prosedur perhitungan neraca bahan unit tunggal. Beberapa langkah dibutuhkan untuk menyelesaikan perhitungan neraca massa. Yang pertama yaitu pilih basis perhitungan jumlah laju alir dari suatu proses, yaitu jika jumlah arus satu laju air satu arus diberikan di problem statement, pada umumnya memudahkan untuk menggunakannya sebagai basis perhitungan. Selanjutnya, besaran yang dihitung dapat dihitung. Yang kedua, jika sebagian jumlah arus atau laju air diberikan, selalu gunakan itu sebagai basis. Yang ketiga, jika tidak ada arus atau laju air secara spesifik, diketahui di problem statement. Ambil sebagian basis jumlah yang cukup atau laju air dari satu arus dengan komposisi yang diketahui. Misalnya, 100 kg atau 100 kg per jam jika semua fraksi massa diketahui, atau 100 mol atau 100 mol per jam jika fraksi mol diketahui. Yang kedua yaitu menggambar flowchart dan isi semua nilai-nilai variabel yang diketahui termasuk basis perhitungan. Tabel variabel-variabel di arus yang tidak diketahui pada chart tersebut. Yang pertama,
A yaitu catat data yang diberikan dan yang ditanyakan dan letakkan semua data yang ada dalam gambar. Yang kedua, cantumkan komposisi mana yang diketahui, apakah itu yang pertama massa total atau kilogram atau laju alir massa. Fraksi massa semua komponen di arus CH4 atau kilogram CH4 per gram atau mol total atau laju alir molar atau fraksi mol atau kilomol CH4 per kilomol atau untuk komponen tiap arus massa, laju alir massa, mol atau laju alir mol. Yang ketiga, jika tahu hubungan arus satu dengan arus yang lain, maka tuliskan. Jika diketahui laju alir molar arus 2 kali arus 1, maka laju alir diberikan tabel R1 dan 2N1, jangan diberi label R1 dan R2. Label jumlah volumetrik jika hanya diberikan di provide statement atau diminta melakukan perhitungan itu, yang ditulis adalah data massa atau mol, bukan neraca volume. Nah, ini contoh soal kedua di bidang teknik kimia. Sejumlah air proses digunakan untuk mengabsorpsi gas yang mengandung 20% SO3 sebanyak 10 ton. Jika air tersebut mampu menyerap 80% SO3, berapa banyak SO3 yang tersisa dalam gas tersebut? Jadi bisa digambarkan dengan ini, yaitu absorber dimasuki oleh 10 ton gas 20% SO3, air panas sebagai M1, ini keluar SO3 M3 yang ditanyakan 80% SO4 terserap. Nah, analisa DOF, variabel tidak diketahui yaitu 3 atau M1, M2, M3, neraca komponen min 2 atau neraca massa air dan SO3. Relasi lain min 1, hubungan massa SO3 di M2 dengan fit. Total 0 bisa dikerjakan. Neraca massa SO3 20% dikali 10 ton sama dengan 20 dikali 80% dikali 10 ton plus SO3. 2 ton sama dengan 1,6 ton plus SO3. Nah, SO3 pindah di sini dan 1,6 dibagi 2 ton sama dengan 0,4 ton. Contoh soal yang ketiga yaitu bidang pangan. Jus jeruk dengan konsentrasi 15% W per W hendak dipekatkan menjadi 75% dengan menggunakan multiple efek evaporator. Berapa banyak air yang harus diuapkan jika jus jeruk yang masuk evaporator sebanyak 15.000 kg? Jawabannya adalah bisa digambarkan melalui ini. Ini ada evaporator dimasuki jus jeruk 15 kg, 15% W per W, dan air terevaporasi yang ditanyakan adalah M3. Nah, jus jeruk pekat yang ditanyakan adalah M2-nya berapa, dan ini diketahui 75% W per W. Analisa DOF. Variabel yang diketahui 2 atau M2 dan juga M3. Neraca komponen min 2 atau neraca jus jeruk dan air. Total 0 bisa dikerjakan. Nah, selanjutnya bisa dilakukan dengan menghitung neraca massa padatan, yaitu massa masuk dikurangi sama dengan massa keluar. 0,15 dikali 15.000 kg sama dengan 0,75 dikali M2. Nah, ini hasilnya 3.000 kg. Neraca massa total 1.000 kg sama dengan M2 plus M3. 1.000 kg sama dengan 300 plus M3. M3 sama dengan 7.000 kg. Contoh soal yang kelima yaitu di bidang lingkungan. Sebuah bak pencampur akan menampung limbah dari dua sumber yang berbeda. Limbah pertama mengandung 150 ppm suspended solid dan limbah kedua sebanyak 40 liter mengandung 200 ppm suspended solid. Setelah dicampurkan, didapatkan limbah sebanyak 56 liter yang akan dibawa ke proses selanjutnya. Tentukan dari yang pertama volume limbah pertama, yang kedua konsentrasi suspended solid yang keluar dari proses tersebut. Bisa digambarkan terlebih dahulu yaitu dengan ini, seperti ini, mixing tank. Dimasuki oleh F1-nya ini ditanyakan, SS1-nya diketahui 150 ppm, F3-nya diketahui 56 liter, SS1-nya yang ditanyakannya ini diketahui F2-nya 40 liter, SS2-nya 200 ppm.
Nah, selanjutnya kita analisa FGOF-nya terlebih dahulu. Variabel tidak diketahui 2 yaitu F1 dan SS3. Neraca komponennya min 2 yaitu neraca 2 volume 5. Totalnya 0 bisa dikerjakan. Kita cari dulu materi total balance. F1 plus F2 sama dengan F3. F1 plus 40 liter sama dengan 56. F1 sama dengan 16, ini 56 dikurangi 40 liter. Sekarang kita cari SS materi balance. SS1 dikali F1 plus SS2 dikali F2 sama dengan SS3 dikali F3. 150 dikali 16 plus 200 dikali 40 sama dengan SS3 dikali 56. 240 ditambah 8.000 sama dengan 56 SS3 dan SS3 dihasilkan 185,7 ppm. Keempat, yang kelima yaitu proses prosedur perhitungan neraca bahan unit tunggal. Beberapa langkah dibutuhkan untuk menyelesaikan perhitungan neraca massa. Yang pertama, pilih basis perhitungan jumlah atau laju alir dari suatu proses. Yaitu, jika sebagian jumlah arus atau laju alir diberikan, selalu gunakan itu sebagai basis. Yang kedua, jika tidak ada arus atau laju alir secara spesifik diketahui di problem statement, ambil sebagai basis jumlah yang cukup atau laju alir dari satu arus yang komponen yang diketahui. Nah, selanjutnya ini ada contoh di bidang lingkungan, yaitu di sebuah kota terdapat sungai bercabang 2 sebanyak 20 meter kubik per hari limbah kosmetik yang terbuang dari satu anak sungai adalah 200 ppm dan anak sungai satunya sebanyak 30 meter kubik per hari membawa limbah sebanyak 300 ppm. Jika aliran sungai tersebut bercampur menjadi satu aliran sebanyak 230 meter kubik per hari, berapakah konsentrasi limbah yang terkandung dalam sungai tersebut dan berapa jumlah limbah yang terakumulasi pada harinya? Jawaban bisa kita gambarkan terlebih dahulu, yaitu ini pada sungai dimasuki aliran sungai 230 meter kubik per hari, 0 ppm. Ini 200 meter kubik per hari, 200 ppm. Nah, yang kedua 50 meter kubik per hari, 300 ppm, dan yang ketiga ini tidak diketahui. Nah, variabel yang tidak diketahui yaitu 1, yaitu X3, neraca komponen sama dengan min 1, yaitu neraca massa padatan limbah, total 0 bisa dikerjakan. Water material balance, kita cari dulu, yaitu 230 plus V1 plus V2 sama dengan V3. 230, V1-nya 20, V2-nya 50 sama dengan F3, dan F3 sama dengan 230 ditambah 20 ditambah 50 sama dengan 300 meter kubik. Nah, waste material balance yaitu X1 dikurangi V1 plus X2 dikali V2 sama dengan X3 dikali V3. 20 dikali 200 plus 50 dikali 300 sama dengan X3 plus 300. 20 dikali 200 sama dengan 40, 50 dikali 300 sama dengan 15.000 sama dengan 300 meter kubik. X3 sama dengan 63, ppm. Yang keenam yaitu materi tentang neraca massa unit multiple. Yang bisa digambarkan dengan seperti ini, unit 1 dan juga unit 2. Ini ada umpan. Ini ada umpan 2. Ada boundary digambarkan pada sistem di atas. Boundary batas A yaitu seluruh proses. Boundary batas B yaitu arus umpan di titik pencampuran. Boundary batas C yaitu unit 1 atau satu arus masuk dan 2 arus masuk dan 2 arus keluar. Boundary D arus titik persimpangan. Boundary batas E yaitu unit 2 atau 2 arus masuk, 1 arus keluar. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh soal multiple unit padat. Susu yang mengandung 38% lemak dan 8,1% padatan lemak bebas atau PLB
Digunakan untuk memproduksi susu kental kalengan. Proses yang digunakan meliputi pemisahan krim menggunakan sentrifugi dan dipekatkan menggunakan evaporator. Jika krim yang diproduksi dari sentrifugi mengandung 555% air, 40% lemak, dan 5% padatan lemak bebas, hitung berapa banyak susu yang digunakan untuk memproduksi susu kental sebanyak 410 gram dengan 7,8% lemak dan 18,1% padatan lemak bebas. Berapa banyak krim dan air yang harus dihilangkan melalui sentrifugi dan evaporator? Jawabannya bisa digambarkan melalui gambar ini, yaitu di sini ada sentrifugi dan juga evaporator. Proses yang digunakan untuk pemisahan krim, yaitu yang pertama ada susu. Ini M1-nya tidak diketahui, PLB-nya diketahui 8,1%, lemaknya diketahui 3,8%. Yang kedua ini sentrifugi yang diketahui yaitu krim, tidak diketahui masanya, air diketahui 55%, PLB 5%, lemak 40%, dan yang ketiga air terevaporasi yang masanya tidak diketahui. Yang keempat susu kental di evaporator M4 sama dengan 410 gram, PLB 18,1%, dan lemak yang diketahui 7,8%. Bisa kita selesaikan dengan yaitu yang pertama kita membagi sentrifugi, evaporator, dan juga overall. Variabel tidak di sentrifugi yaitu 6, M1, M2, M5, atau persen air, PLB, dan lemak M5. Di evaporator 5, M1, M2, M5, atau persen air, PLB, dan lemak M5. Di overall 3 atau M1, M2, M3. Neraca di sentrifugi ada -3 atau neraca air, PLB, dan lemak. Di evaporator -3 neraca air, PLB, dan lemak. Di overall -3 neraca air, PLB, dan lemak. Total di sentrifugi 3 tidak bisa dikerjakan, di evaporator 2 tidak bisa dikerjakan, di overall 0 bisa dikerjakan. Berdasarkan analisa DOF dilakukan perhitungan berdasarkan sistem overall neraca massa padatan lemak bebas atau PLB. Yaitu sebagai berikut: 0,081 dikali M1 sama dengan 0,05 M2 plus 0,181 dikali 41 gram. 0,081 M1 sama dengan 0,05 M2 plus 72,21 bagi 0,05. Hasilnya 6,62 M1 sama dengan M2 plus 1484,2. M2 sama dengan 1,62 M1 dikurangi 1482,2. Nah, selanjutnya kita mencari massa lemak. 0,038 dikali M1 sama dengan 0,4 M2 plus 0,8078 dikali 410 gram. 0,038 M1 sama dengan 0,4 atau dikali 1,62 M1 dikurangi 1484,2 plus 31,98. Nah, ini didiskusikan dengan persamaan yang di sini. 0,038 M1 sama dengan 0,648 M1 dikurangi 593,68 plus 31,98. Hasilnya 0,1 M1 sama dengan 56,7, M1 sama dengan 920,82 gram susu. Dari persamaan 1 yaitu M2 sama dengan 1,62 M1 dikurangi 1484,2, M2 sama dengan 1,61 dikali 920,82 dikurangi 1484,2 sama dengan 7,53 gram. Air yang hilang di sentrifugi yaitu
0,55 dikali M2 sama dengan 4,141 gram. Neraca massa total M1 sama dengan N2 plus M3 plus 410 dan M1-nya M2-nya 920,82 sama dengan 7,53 plus M3 plus 410. M3 sama dengan 503,29 gram air keluar evaporator. Yang ketujuh yaitu materi tentang neraca atau pembahasan neraca massa dengan recycle. Bisa digambarkan melalui ini, yaitu ada reaktor dan juga evaporator. Nah, ini di reaktor dimasuki 110 kg A per min fresh weight. Dan di sini di evaporator ada 10 kg A per min sama 100 kg B per min. Yang ke-8 yaitu materi tentang basis perhitungan. Basis adalah referensi yang dipilih untuk perhitungan-perhitungan yang direncanakan. Basis dapat berupa periode waktu, misal 1 jam atau sejumlah massa bahan 5 lbmol, CO2 seringkali diambil 100 satuan. Jika diketahui konsentrasi dalam persen berat, maka menggunakan basis 1 kg atau 1000 lb. Jika diketahui dalam persen berat, maka menggunakan basis 1 gram mol atau 100 gram mol atau lb mol. Nah, ini adalah contoh soalnya, yaitu sebagian besar proses untuk memproduksi gas yang mengandung energi tinggi atau gas lain dari suatu batu bara, termasuk beberapa tipe gasifikasi atau proses yang mengubah senyawa organik menjadi CO2, CO, dan H2 untuk membuat gas hidrogen atau gas sintesis. Tekanan dari proses gasifikasi lebih disukai karena besarnya gas metana yang dihasilkan dan menghasilkan laju yang lebih besar. Diberikan komposisi dari percobaan menggunakan 50 kg gas yang mengandung 10,0% dikurangi mol H2A, 40,0% min MO, min mol CH4, 30,0% mol CO, dan 20,0% min mol CO2. Tentukan berapa berat molekul rata-rata dari gas tersebut. Jawabannya, berdasarkan data di atas, diberikan basis dalam 5 kg gas. Namun perlu diperhatikan bahwa kita tidak bisa mengalihkan persen mol dengan massa, sehingga diperlukan basis baru dalam kilogram per mol atau dalam lb mol untuk menyelesaikan masalah ini. Basisnya yaitu kita gunakan 100 kg mol, komponen persen mol, berat molekul kilogram per mol, dan massa kilogram. Di sini ada CO2 komponennya, persen per molnya 20,0, berat molekulnya 44,0, massanya 880 kg. Di sini ada komponen CO, persen mol 30,0, berat molekul 28,0, massanya 840. Di sini ada komponen CH4 40,0 dan berat molekulnya 16,04 dan berat massanya 642. Ada H2 yaitu persen molnya 10,0, berat molekul 2,02 dan massanya 20. Total dari semuanya yaitu persen mol 100,0 dan massanya 2.382. Massa molekul rata-rata sama dengan, yaitu dihasilkan 2.382 kg per 100 kg per mol sama dengan 23,8 kg per gram min mol. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.